Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Faridah. Unit kerja saya di SD Negeri 1 Kedung Dawah, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon. Topoksi saya sebagai guru kelas dan saya mengajar di kelas 5. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ketiga saya dalam kegiatan orientasi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau disingkat P3K Kabupaten Cirebon Angkatan 4 tahun 2023. Di sini saya akan memaparkan rencana aksi perubahan saya selama saya menjabat sebagai guru P3K. Berikut adalah pemaparannya. Bab 1 di sini menjelaskan mengenai latar belakang dari kegiatan orientasi ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Pasal 5 disebutkan bahwa aparatur sipil negara atau yang biasa disebut sebagai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja P3K yang bekerja pada instansi pemerintahan. Peran serta P3K dalam melaksanakan tugas pemerintahan sehingga perlu dibekali melalui pengenalan tugas dan fungsi sebagai ASN dan juga nilai dan etika yang berlaku pada instansi pemerintahan. Adapun maksud dan tujuan dari orientasi bagi P3K ini di Kabupaten Cirebon tahun 2023 adalah 1. Pengenalan tugas dan fungsi sebagai ASN. 2. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan. Yang ketiga, pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. Yang keempat, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dalam melakukan program pemerintah di unit kerjanya masing-masing. Kegiatan orientasi ASN pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau disebut sebagai P3K formasi tahun 2021 di lingkungan Kabupaten Cirebon dilaksanakan selama 18 hari, yaitu dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 30 November 2023 dan bertempat di satuan kerjanya masing-masing. Bab 2 di sini adalah menjelaskan mengenai nilai dan etika pemerintahan Kabupaten Cirebon, di mana terdapat visi dan misi dari Kabupaten Cirebon itu sendiri, pemerintahan Kabupaten Cirebon. Visinya itu sendiri yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Sedangkan misinya itu sendiri yaitu Kabupaten Cirebon berbudaya. Maksud dari Kabupaten Cirebon berbudaya yaitu melestarikan budayanya, baik itu dari tradisinya dan adat istiadatnya. Lalu yang kedua, Kabupaten Cirebon sejahtera. Maksud dari Kabupaten Cirebon sejahtera di sini adalah meningkatkan kualitas hidup. Kualitas hidup di sini yaitu kualitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, Kabupaten Cirebon agamis. Agamis maksudnya adalah menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Lalu yang keempat adalah meningkatkan produktivitas atau Kabupaten Cirebon itu maju. Maksudnya maju di sini yaitu meningkatkan produktivitas atau untuk menambahkan daya saing. Lalu yang terakhir adalah Kabupaten Cirebon aman. Aman di sini yaitu memelihara keamanan dan ketertiban umum. Berikut adalah tampilan dari perangkat daerah Kabupaten Cirebon yang dapat diakses langsung melalui website pemerintahan Kabupaten Cirebon. Di bab 3 ini saya akan menjelaskan mengenai nilai dan etika SDN 1 Kedung Dawah. Saya akan memperkenalkan visi dan misi yang ada di sekolah saya. Visinya yaitu mewujudkan manusia yang bertakwa, beriman, berakhlak mulia, cerdas, terampil, berprestasi, kreatif, dan berwawasan global untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Lalu, misinya itu sendiri adalah 1. Mengembangkan nilai-nilai untuk menumbuhkan karakter peserta didik yang berakhlakul karimah. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik serta minat dan bakat. Lalu yang ketiga, menumbuhkan sikap saling bergotong royong, mandiri, kreatif, dan inovatif. Lalu selanjutnya, mewujudkan peserta didik untuk memiliki keterampilan dalam bidang teknologi.
Lalu selanjutnya, menciptakan partisipasi aktif seluruh komponen sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidik. Dan yang terakhir adalah menciptakan kompetensi profesional pendidik dan kependidikan yang mampu bersaing di abad ke-21 ini. Selanjutnya adalah struktur organisasi SDN 1 Kedungdawa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ada berapa jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di SDN 1 Kedungdawa. Yang pertama adalah kepala sekolah. 1 kepala sekolah dan 10 guru kelas, 2 guru PAI, 2 guru PJOK, 1 tenaga kependidikan atau operator, 1 penjaga sekolah. Jadi jumlah keseluruhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SDN 1 Kedungdawa adalah sejumlah 17 orang. Selanjutnya adalah bab 4. Bab 4 ini di sini menjelaskan mengenai isu apa atau aksi perubahan apa yang nantinya akan saya lakukan selama masa kontrak berlangsung. Nah, ada beberapa isu yang saya masukkan di sini kegiatannya. Nah, saya di sini lebih menekankan isu kepada tentang minat baca anak dan kurangnya pemahaman anak terhadap suatu bacaan. Maka di sini ada beberapa kegiatan, salah satunya adalah yang pertama itu saya melakukan aksi perubahan yaitu melalui pojok baca. Nah, pojok baca di sini bertujuan untuk tujuan kinerjanya adalah untuk meningkatkan minat baca anak dan merangsang nalar anak dalam memahami isi bacaan. Lalu indikatornya adalah diharapkan siswa dapat meningkatkan minat baca dan merangsang nalar dalam memahami isi bacaan. Nah, kenapa saya masukkan kegiatan ini? Karena kegiatan ini dilaksanakan agar anak itu terbiasa dalam membaca. Nah, kegiatan ini akan saya laksanakan itu setelah membaca doa 15 menit sebelum belajar. Jadi anak sebelum belajar itu harus dibiasakan dulu membaca melalui pojok baca ini. Setelah melakukan doa ingin belajar. Lalu dilanjut 15 menit membaca di pojok baca, lalu selanjutnya belajar. Nah, dengan tujuan untuk terbiasa, anak agar terbiasa membaca. Jadi minat anak itu minat baca, menambahkan atau meningkatkan minat baca anak dan juga merangsang anak agar bisa memahami isi dalam bacaan itu sendiri. Lalu waktu perolehannya saya akan melakukannya itu di awal Januari tahun 2024. Lalu kegiatan yang kedua adalah literasi menyenangkan. Tujuan kinerjanya adalah untuk merangsang nalar anak dalam memahami suatu bacaan yang terdapat pada layar infokus yang ditampilkan. Indikatornya adalah indikator pencapaiannya yaitu siswa dapat lebih mudah memahami isi bacaan melalui kegiatan literasi menyenangkan. Saya mengangkat kegiatan ini adalah karena menurut yang saya lihat bahwa anak biasanya kalau sudah melihat buku itu sudah ada beberapa anak yang malas. Maka dari itu saya menggunakan beberapa media untuk merangsang anak agar mau membaca menggunakan beberapa media. Salah satu media yang saya gunakan adalah melalui layar infokus. Jadi saya menampilkan beberapa bacaan baik itu non-fiksi maupun fiksi. Lalu anak membacanya. Setelah anak membaca, lalu anak mengungkapkan apa yang sudah anak bacakan. Maksud di sini mengungkapkan adalah anak menceritakan ulang apa yang sudah anak baca dari layar infokus itu, bacaan yang ada di layar infokus tersebut. Gitu. Nah, waktu perolehannya ini adalah rencananya saya akan melaksanakan di bulan Juli tahun 2025. Selanjutnya, aksi perubahan selanjutnya yang akan saya lakukan adalah kegiatan berdiskusi dan bergabung dalam kelompok literasi. Tujuan kinerja ini adalah untuk meningkatkan rasa percaya diri pada anak dalam menyampaikan isi bacaan yang dipahami. Indikator pencapaiannya adalah siswa dapat menumbuhkan semangat membaca dan dapat meningkatkan rasa percaya diri dalam menyampaikan isi bacaannya. Jadi, kenapa saya angkat
kegiatan ini agar anak bisa percaya diri. Jadi kegiatan ini dilakukan berkelompok, di mana satu kelompok itu bisa 4 atau 5 anak. Nah, dalam satu kelompok ini, anak akan disuruh akan membaca buku satu anak satu. Lalu setelah anak membaca buku, anak ceritakan ulang kepada temannya bahwa apa yang ada di dalam isi bacaan itu. Gitu. Nah, ini adalah salah satu strategi saya agar anak punya rasa keinginan untuk memahami apa yang ada di dalam bacaan dari buku itu sendiri. Nah, rencana pelaksanaan yang akan saya laksanakan adalah di bulan Maret tahun 2026. Lalu yang terakhir, kegiatan yang terakhir adalah media pembelajaran bermain peran. Tujuan kinerja di sini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa demi mencapai ketuntasan nalar dan yang ditetapkan oleh guru serta menambah kreativitas dan pemahaman. Indikator pencapaiannya adalah siswa dapat mencapai hasil pembelajaran sesuai dengan nilai yang diharapkan. Kenapa saya angkat media pembelajaran melalui permainan peran? Di sini agar lebih mempermudah anak untuk memahami apa yang sedang dipelajari. Contoh, dalam pembelajaran IPAS. Di situ ada kegiatan jual beli, di mana jual beli ini itu ada yang namanya penjual dan ada yang namanya pembeli. Nah, di sini anak dibagi dua, lalu bermain peran. Ada yang sebagai pembeli dan ada yang sebagai penjual. Dengan permainan ini, dengan metode ini atau media ini, anak akan lebih mudah memahami apa yang sedang mereka pelajari. Nah, kegiatan ini rencananya akan saya laksanakan di bulan Januari tahun 2027. Jadi kesimpulannya adalah, berdasarkan kebutuhan sekolah terhadap materi yang harus dikuasai siswa, maka dengan kegiatan literasi sangat diutamakan karena berpengaruh terhadap pola pikir siswa. Membaca dapat membantu menjaga kemampuan berpikir agar selalu menjalankan fungsinya secara sempurna. Saat membaca, pikiran dituntut untuk berpikir, menganalisis berbagai masalah, mencari jalan keluar dan solusi, hingga menemukan hal-hal yang baru. Baiklah, sekian presentasi atau pemaparan mengenai kegiatan perencanaan aksi perubahan yang saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.